Selamat datang di channel YT Artikel 2. Sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, agar lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung cerita ini, admin minta, untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Episode 66, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Akram merasa bangga dengan sorakan teman lamanya saat ini. Ia menegapkan badannya masuk ke dalam kerumunan. Akram memiliki latar belakang keluarga yang begitu bagus dan sekarang umurnya yang begitu muda sudah bisa menduduki jabatan kepala bagian industri. Dan dia juga merupakan kepala dari bagian terpenting di dalam Biro Industri dan Perdagangan, dan pamannya juga seorang wakil pimpinan, membuatnya semakin bangga dan masa depannya begitu cemerlang. Halo, Bos Akram. Kepala Akram, ini kartu namaku. Halo Kepala Akram, lama tidak berjumpa, malam ini kita tidak akan kembali jika tidak mabuk. Kedatangan Akram pada saat itu membuat keramaian acara reuni semakin berada di puncak lain, setidaknya ada 99% orang yang datang kepadanya hanya sekedar untuk menyapa. Kata-kata yang mereka lontarkan terlihat begitu segan dan penuh dengan kerendah hati Muharram. Marwah yang berada di sampingnya merasa begitu canggung, dan malam itu dia terlihat begitu cantik dan tidak ada yang bertegur sapa dengannya. Kali ini dia merasakan betapa pentingnya kekuasaan itu. Di mana perlakuan seperti ini sudah mendarah daging di hati setiap orang, entah apa yang kamu lakukan bisa menyatu dengan keadaan sekitar adalah pilihan pertama. Meskipun tidak bisa memasuki kondisi lingkungan sekitar, dia juga harus mencari cara agar bisa menyatu dan memiliki hubungan untuk menguatkan kekuasaannya. Meskipun tidak ada hubungan untuk mengatasi sesuatu, tetapi hal ini juga perlu dilakukan untuk harga diri. Kalian duduklah, kita semua adalah teman lama dan tidak perlu berbuat seperti ini. Akram memberikan reaksi kepada mereka semua yang mengerumuninya. Ayo sini, kita pergi ke ruangan sebelah, aku sudah mengatur untuk menyediakan makanan. Pada saat itu juga Muharram tiba-tiba datang dengan suaranya yang begitu menggelegar. Ayo kita ke ruangan sebelah. Akram juga mengatakan hal itu dan kerumunan itu mengikuti kemana Muharram pergi. Akram melihat sosok Rahman yang sedang duduk di tempatnya dengan tidak bergeming sedikitpun. Dia tidak mengatakan apapun dan langsung mengikuti Muharram. Salah satu ruangan lain sedikit lebih besar dan di dalam terdapat 5 buah meja dan di atasnya sudah ditata 8 jenis sayuran ringan pembuka. Hanya menunggu saat semua orang sudah datang maka makanan utama segera disajikan. Setelah mereka saling berebut tempat duduk, akhirnya mereka mendapatkan tempat duduk mereka masing-masing. Meskipun tidak ada pembagian secara khusus, tetapi setelah melewati perbincangan santai yang terjadi sebelumnya, mereka semua sudah mengerti di mana seharusnya mereka menempatkan diri. Semua paham akan posisi masing-masing. Mereka yang bisa bergaul dengan baik tentu saja akan duduk bersama di satu meja, dan mereka yang tidak akrab maka akan duduk di meja lain. Seperti meja utama mereka yang bisa bergaul dengan baik, Akram, dia memiliki kekuasaan di tangannya. Muharram, dia bukan hanya seorang konglomerat tetapi dia juga memiliki perusahaan sendiri. Mereka yang memiliki hubungan yang paling buruk adalah mereka yang memiliki potensi yang tidak terbatas dan dianggap sebagai orang semu sukses. Luna sangat rendah hati saat dia mengobrol santai barusan. Dia mengatakan jika dia bekerja di bagian pemasaran, dan mereka semua mengira jika dia adalah seorang sales. Meskipun dia dulu merupakan bunga kampus, tetapi bagaimanapun juga dia sudah menikah, jadi pada saat itu juga Akram tidak memintanya duduk di mejanya. Mereka sudah meninggalkan bangku kuliah selama 4 tahun, para murid yang dulu memiliki mimpi dalam diri mereka sudah mengalami begitu banyak pelatihan di kehidupan nyata. Dan mimpi mereka pun berubah seiring berjalannya waktu. Sudah tidak ada tempat lagi. Rahman dan Supri baru saja kembali dari toilet. Mereka melihat jika selain meja utama sudah tidak ada tempat di meja lainnya lagi. Ayo kita ke meja utama. Rahman mengatakan dengan tenang. Supri sedikit ragu-ragu tetapi keraguan itu dia tepis dan mengikuti Rahman yang berjalan menuju meja yang diduduki oleh Akram. Tidak ada tempat lagi di meja lainnya, mereka tidak mungkin makan sambil berdiri. Melihat Rahman dan Supri, kedua orang miskin itu berani duduk di meja utama, dan orang lain yang melihatnya seketika menjadi tidak senang. Mereka menunjukkan senyum merendahkan. Meja utama yang diduduki oleh Akram masih ada 4 kursi kosong yang tersisa. Rahman dengan membawa Supri menarik 2 kursi kosong untuk mereka duduk. 4 orang yang sudah duduk di meja itu melihat mereka dengan tatapan aneh.
Meskipun tidak ada pembagian jelas mengenai tempat duduk dan tidak ada aturan siapa yang harus duduk di mana. Mereka semua sudah dewasa asalkan memiliki pengalaman dalam bersosialisasi ataupun kesadaran diri. Tentu saja mereka tahu jika mereka harus duduk di mana jika berada di acara saat ini. Jika kamu ingin duduk di meja utama maka kamu harus memiliki kemampuan dan kekuasaan. Jika tidak di mata orang lain kamu dianggap tidak mengerti aturan. Akram melihat jika Rahman terlihat begitu tenang dan membuatnya mengerutkan keningnya. Kemarin dia sempat mencurigai akan status Rahman. Dan sekarang dia dengan beraninya duduk satu meja dengan dirinya. Apa jangan-jangan kehidupannya selama ini berlangsung baik? Marwah malah memiliki pemikiran yang berbanding terbalik dengan Akram. Dia merasa jika Rahman hanya pandai membual yang beruntung bisa mengenal di restoran mahal. Jadi membuatnya bisa mendapatkan pekerjaan dan dihormati di restoran itu. Sebenarnya Rahman hanyalah seseorang pekerja lepas. Dia sampai-sampai mencurigai jika Rahman sekarang hanya mengandalkan istrinya Luna untuk bertahan hidup. Rahman, bukankah kemarin kamu meminta tolong kepada Hanzo untuk membantumu mencari pekerjaan sebagai cleaning service? Besok jangan lupa untuk datang lebih awal ke gedung perusahaan global. Gedung perusahaan global akan ditempati perusahaan bintang 8. Untuk pertemuan. Marwah berkata dengan tersenyum sedikit mengejek. Ya Tuhan, tidak mungkinkan Rahman, apa kondisimu seburuk itu? Hanya bekerja sebagai cleaning service saja harus meminta orang lain untuk membantumu. Perusahaan kita juga sedang kekurangan satu orang petugas kebersihan. Apa kamu bersedia bersulang denganku? Dengan begitu aku akan membantumu mendapatkan pekerjaan itu. Setelah mendengar perkataan Marwah banyak orang yang tersenyum mengejek. Meskipun mereka semua begitu berpendidikan tetapi tidak seharusnya mengatakan sesuatu dengan frontal ini. Tetapi siapa yang meminta Rahman dan Supri dengan tidak tahu diri duduk di meja utama? Luna, panggil suamimu ke sini saja, meja kita masih cukup untuk duduk 2 orang lagi. Teman Luna menarik tangan Luna dan berbisik-bisik kepadanya. Luna merasa begitu canggung, dan setelah berpikir sebentar dia hanya menggeleng tidak setuju. Jika saat 1 bulan yang lalu dia pasti akan meminta Rahman untuk datang ke meja di mana dia duduk. Tetapi dalam beberapa waktu ini dia melihat perubahan dalam diri Rahman, dan dia mengenal Rahman dengan sisi yang lain. Kepercayaan diri yang dimiliki oleh Rahman membuat kepercayaannya kepada Rahman semakin meningkat. Ditambah lagi Rahman sekarang juga merupakan konglomerat. Jika uang semua orang yang duduk di tempat ini digabungkan, maka tidak bisa menandingi uang yang dimiliki oleh Rahman. Sudahlah tidak perlu memperdulikannya, dia berbuat seperti ini pasti karena memiliki alasannya sendiri. Luna menggelengkan kepalanya. Luna, aku hanya mengingatkanmu, sungguh kamu pada saat itu lebih memilih Rahman dan melepaskan Akram. Mereka semua mengatakan jika selera Luna itu begitu buruk. Setelah lulus kamu malah menikah dengan Rahman dan saat mendengar berita itu semua orang mengira jika kamu sudah gila. Kamu malah memilih seseorang yang tidak memiliki kemampuan dan membuat dirimu berada dalam penderitaan. Hanabi mengatakan dengan sejujur-jujurnya. Aku merasa baik-baik saja, Rahman juga memperlakukanku dengan begitu baik. Luna tersenyum selain beberapa waktu lalu saat putrinya sakit dan dirawat di rumah sakit membuat perasaannya begitu buruk dan selalu melampiaskannya kemarahannya kepada Rahman. Kadang-kadang membuat Rahman begitu kesal dan mengakibatkan pertengkaran di antara keduanya. Selama pernikahannya beberapa tahun ini dia juga tidak memiliki penilaian yang buruk terhadap Rahman. Meskipun Luna berharap jika Rahman bisa menghasilkan banyak uang dan menjadi orang sukses tetapi dia lebih mementingkan perasaan di antara keduanya. Mendapat penolakan dari Luna seperti ini Hanabi juga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mendengar cemoohan dan sindiran dari mereka, meskipun mereka bersikap seperti itu terhadap Rahman tapi Supri pada saat itu merasa minder dan menundukkan kepalanya. Rasanya dia sedang duduk di atas duri dan membuatnya merasa tidak nyaman. Rahman tidak memperdulikan perkataan mereka semua, dan dia memalingkan kepalanya kepada Marwah yang duduk di sampingnya dan tersenyum tipis. Baiklah kalau begitu aku akan berterima kasih kepadamu. Sorot mata Marwah terlihat mencemooh tetapi Akram malah terlihat kebingungan. Apa aku saja yang berpikir terlalu banyak, dan Rahman adalah seseorang yang mengenal bos dari restoran paling mahal itu. Muharram menggelengkan kepalanya. Berdasarkan status yang dia sandang dan jika dibandingkan dengan Rahman yang hanya orang miskin maka benar-benar membuat dia kehilangan martabatnya. Dia beranjak dari tempat duduknya, melihat ke semua orang, dia mengatakan dengan lantang.
Hadirin sekalian, sebelum meminum anggur ini lebih baik rasanya jika kita meminta kepala Akram untuk bersulang terlebih dahulu untuk kita semua. Semua yang hadir bersorak, "Kepada Muharram," sambil mengangkat gelasnya masing-masing. Bersambung.